penafsiran Imam Ibnu Abbas di saat beliau sahabat Rasulullah Ibnu Abbas menafsirkan ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab ay aslul kitab. Menurut beliau, orang yang bahagia itu adalah man katabahu Allahu fil azali sa'idan la fi baiti. Orang yang berbahagia itu orang yang telah Allah tentukan hidupnya bahwa dia adalah orang yang berbahagia. La fi ghairihi, bukan bahagianya itu di luar zaman azali. La fi ghairihi ay lauhil mahfuz. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang Allah tentukan matinya membawa iman, matinya membawa iman, sekalipun sebelumnya dia kufur. Dan orang yang celaka itu adalah orang yang matinya kufur wa in taqaddama bihi iman, sekalipun sebelumnya beriman. Itu orang bahagia. Orang yang tadinya beriman lalu matinya kufur, berarti Allah tentukan dia orang yang celaka. Dan orang yang matinya membawa iman sekalipun awalnya kufur, maka dia adalah orang yang sa'id dan berbahagia. Maka dalam acara kita ini, kita selalu meminta supaya mati membawa iman, husnul khotimah. Para sahabat tidak semuanya itu beriman awalnya. Sayyidina Umar pernah mengusiri Rasulullah dan beriman. Itu as-sa'id. Paman Rasul sendiri Al-Abbas masuk Islam itu setelah perang Badar, memerangi Rasulullah. Kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nggak pernah membenci Rasulullah dan tidak pernah melakukan perbuatan musyrik. Abu Bakar tidak pernah menyembah sonat, dijaga oleh pandangan ridho dari Allah. Jaminan kita apa kalau kita meninggal membawa iman? Kita tidak tahu, karena celaka dan tidaknya ditentukan di zaman azali, la fi ghairihi, bukan di luar zaman azali, bukan di lauhil mahfuz. Bedakan zaman azali dengan lauhil mahfuz, beda. Ketetapan Allah di zaman azali itu la yataghayyar bihi syai'un, enggak akan berubah sedikit pun. Itu yang kita tidak tahu. Sementara apa yang ditulis di lauhil mahfuz itu masih bisa berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yamhullahu ma yasha, Allah akan menghapuskan ketetapan hukum yang Allah kehendaki. Ini di lauhil mahfuz. Orang yang tadinya dia akan mati seminggu tapi dipanjangkan karena silaturahmi, karena zikir. Kita tidak tahu, mungkin di antara kita ada yang sebulan lagi mau wafat, tapi
dengan acara ini, mudah-mudahan kacang dulu. Anda tahu. Wa yusbit, dan Allah menetapkan. Ada yang dihapuskan, ada yang ditetapkan. Itu di Lauhul Mahfuz. Wa indahu ummul kitab. Maka di sisi Allah ada ummul kitab, ay aslul kitab. Menurut Ibnu Abbas, ketetapan Allah di zaman azali. Maka jangan sampai ibadah kita membuat kita sombong. Awas, orang sombong sampai kapanpun tidak akan pernah selamat dalam sejarahnya. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman para sahabat, apa yang Anda sombongkan itu Anda akan celaka. Karena Allah murka orang-orang yang sombong. Apa yang disombongkan? Berapa harta Anda? Berapa ilmu Anda? Mari kita belajar sekarang seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diceritakan oleh Ibnu Utsman An-Nahdi. Ibnu Utsman An-Nahdi ikut tawaf dengan Sayyidina Umar. Di saat Sayyidina Umar tawaf, beliau menangis. Di antara doa yang dibaca oleh Sayyidina Umar, ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Allahumma in kunta katabtani fi ahli sa'adah fasbutni wa in katabtani fi ahli saqawah fabkhuni wasbutni bi ahli sa'adah wal maghfirah innaka tamhu ma tasha' wa tusbit wa 'indaka ummul kitab. Dan Sayyidina Umar di waktu tawaf, ya Allah, Allahumma ya Allah, apabila Engkau menentukan saya orang yang bahagia di zaman ketentuanmu, ya Allah, di waktu ketentuanmu, aku Engkau tentukan orang yang selamat, orang yang bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang mati membawa iman, bukan mati meninggalkan banyak harta, bukan. Mati membawa iman. Sekalipun masuk surganya ke neraka dulu, itu bahagia. Mati membawa iman itu akan masuk surga sekalipun ke neraka dulu. Asal bawa iman masuk neraka dan tidak akan diangkat oleh Allah. Tapi kalau udah nggak bawa iman, tidak bisa diangkat dari neraka. Ini bedanya sahih dengan muflih. Laika humul muflihun. Kalau muflih, orang yang masuk surga tanpa masuk neraka dulu, itu muflih. Kalau sahih, orang yang masuk surga membawa iman, sekalipun nanti ada kelompok sahih itu yang masuk surga tapi masuk neraka dulu karena ada dosa yang belum dia taubati, tapi dia membawa iman. Kalau muflih, orang yang masuk surga tanpa neraka, kayak dia bukan kita. Mereka adalah para awliya Allah. Ulaika humul muflihun. Sayyidina Umar, ya Allah, kalau memang Engkau tulis saya, Engkau tentukan dalam hukum saya orang yang sa'adah, tetapkan ya Allah, jangan dirubah-rubah. Tapi kalau Engkau ya Allah menetapkan saya orang yang celaka,
ganti sekarang ya Allah, hapus ketetapan saya menjadi orang celaka itu, hapus ya Allah. Walaupun kemudian tetapkanlah saya kelompok orang-orang yang berbahagia dengan mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Innaka tamhu, Engkau bisa menghapus dosa. Sayyidina Umar sambil menangis berdoa ini. Maka menurut Imam Ibnu Abbas, apa yang didoakan oleh Sayyidina Umar waktu tua itu hubungannya dengan ummul kitab, ketetapan Allah di zaman azan. Kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita semua bahagia. Kita bahagia di akhir. Jangan sampai setelah sholat Bapak Ibu nggak doa.